Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kebutuhan pokok terus melambung, pasar sembako murah diserbu warga. Ratusan rumah di desa Ketanjung Demak masih terendam banjir kiriman dari Kabupaten Kudus. Ribuan warga butuh bantuan. Di tangan seorang ibu di kota Semarang, kain sisa atau perca disulap menjadi boneka-boneka lucu dan menggemaskan. Di Kabupaten Boyolali ada kedai yang menawarkan iga sapi dibakar dengan sambal kacang. Namun yang membuat istimewa adalah lokasi makan iganya karena terletak di sungai sehingga pengunjung bisa makan sambil main air. Bagi pecinta kuliner, jangan lewatkan iga sapi bakar bumbu kacang yang satu ini. Terletak di pinggir Sungai Goyangan, Kabupaten Boyolali. Sebuah warung menyajikan iga sapi bakar berbumbu kacang yang menggoyang lidah. Pembuatan iga bakar sambal kacang memang menjadi menu andalan di kedai ini. Bahkan cara membuatnya hanya 15 menit saja dan sangat mudah. Daging iga sapi yang dimasak setengah matang dibakar dengan margarin dan kecap yang khas. Kemudian disajikan dengan bumbu kacang sehingga menghasilkan rasa manis gurih dengan aroma khas daging bakar. Iga bakar bumbu kacang disajikan bersama lalapan dan kremes di atas daun pisang dan tanpa khas pedesaan. Nah, hal menarik lainnya, pengunjung bisa menikmati seporsi iga bakar di atas kali alias sambil bermain air. Jadi bedanya di suasananya juga sama dagingnya yang beda sih. Enak banget ini. Kacangnya. Dan yang satu lagi yang bikin beda dari iga bakar di sini itu dia ada bumbu spesialnya Mas, bumbu kacang gitu. Jadi disiramin di atasnya, jadi berasanya jauh lebih beda lagi, rasanya lebih benar-benar nikmat banget ini. Jadi di Kusuma Rasa ini sendiri back to nature ya, jadi terbuka, outdoor, alami karena di pinggir sungai yang mengalir secara berganti terus airnya. Dan bumbu kacangnya ini kita pilih kacang yang masih fresh dan tentunya sangat berkualitas untuk bisa dinikmati para customer. Untuk menikmati iga bakar sambal kacang, Anda perlu merogoh kocek Rp30.000 per porsinya. Selain itu, ada juga menu lain seperti bakso urat, sop buntut, hingga ayam goreng dengan harga kisaran Rp20.000 saja. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Jelang Ramadan, warga desa Bakungan mengecat komplek makam menjadi warna-warni dan tradisi tahunan ini atau tradisi tahunan bersih makam dilakukan untuk menghilangkan kesan angker di lingkungan masyarakat. Jika biasanya komplek makam identik dengan nuansa seram nan horor, berbeda dengan makam di desa Bakungan. Warna merah, kuning, hijau, dan biru menghiasi pemakaman umum di desa Bakungan, Karangdowo, Klaten. Warga desa sengaja mengecat makam dengan berbagai warna setelah dibersihkan dari lumut dan tanaman liar. Cat beragam warna dibeli warga secara swadaya. Tradisi bersih makam dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang semakin dekat. Tradisi ini bertujuan agar komplek pemakaman menjadi lebih bersih dan menghilangkan kesan angker di lingkungan masyarakat. Sebagai warga, jadi warga kerja bakti untuk kerja bakti gotong royong, bersih sama ngecat. Berapa lama Mas ini? Paling tengah hari sudah selesai Ngecatnya? Ya. Untuk mengecat itu kebetulan warga kita yang di Jetis itu kreatif, maksudnya apa? Untuk mengikis kesan angker di masyarakat dan untuk menarik minat bahwa yang di jauh-jauh itu, wah saiki makamku koyong ini. Tak hanya membersihkan dan mengecat saja, warga juga berziarah kubur dan mendoakan arwah leluhur menjelang bulan Ramadan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Memanfaatkan kain sisa atau perca, seorang ibu asal kota Semarang bisa menghasilkan boneka-boneka lucu dan menggemaskan. Bahkan peminat boneka kriwil dari kain perca datang dari berbagai provinsi di tanah air. Lucu dan menggemaskan. Boneka-boneka ini adalah hasil karya Darum Sati, warga kota Semarang. Sejak 2019 ia menyulap kain perca menjadi beragam boneka. Ada yang mengenakan baju adat, wisuda hingga baju sehari-hari.
Yang membuat boneka kain perca milik Darum ini unik terletak pada rambut boneka yang kriwil. Tak heran ibu dua anak ini pun menamai boneka kain percanya dengan sebutan boneka kriwil. Awalnya ia membuat beragam benda dari kain sisa yang ada di rumahnya. Namun seiring berjalannya waktu, boneka menjadi produk yang paling laku terjual. Ternyata saya itu memang lebih suka untuk membuat boneka dan hasil boneka saya itu memang lebih bagus daripada hasil-hasil karya saya yang lain. Dan itu terbukti dari banyaknya repeat order. Jadi konsumen saya itu lebih suka kalau pesan di saya itu boneka, maka dari itu saya lebih memilih konsen ke boneka. Dengan memanfaatkan ruang yang ada di rumahnya, ia menjual seluruh boneka kriwil. Tak jarang orang pun datang untuk membeli atau memesan boneka kriwil sesuai permintaan. Ya menurut saya sih masih terjangkau ya, produknya juga bagus, lucu-lucu, kreatif. Menurut saya kreatif. Ya kebetulan hari ini saya tertarik dengan tempat pensil, lucu, bisa buat pajangan juga sih. Kalau buat anak cewek kan cocok ya. Dan ini tas goodie bag juga bagus. Pemesanan boneka kriwil datang juga dari luar Semarang, mulai dari Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Untuk boneka ukuran 12 hingga 20 cm dijual 50 hingga 150 ribu rupiah. Namun untuk pemesanan khusus harganya bisa ratusan ribu rupiah tergantung kerumitannya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.